Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Meja sama bangkunya dilurusin terlebih dahulu, terutama mejanya Dian tuh ke kanan sendiri, dilurusin sama teman-temannya. Dan lihat kolong mejanya ya, ada sampah atau tidak. Jika ada sampah dibuang dulu ke tempat sampah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini teman-temannya ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana kejahatan beserta sanksinya. Ada yang tahu contoh tindak kejahatan itu seperti apa? Tunjuk tangan. Iya, coba Dian. Betul, yaitu adalah mencuri, merampok, dan membunuh. Nah, di dalam bab ilmu fikih ini yang membahas tentang tindak pidana kejahatan beserta sanksinya itu disebut dengan bab jarimah atau ukubah. Nah, di dalam bab jarimah dan ukubah ini itu masih terbagi menjadi dua, yaitu adalah jinayat dan hudud. Nah, jinayat dan hudud ini terbagi lagi. Kalau di dalam jinayat ini yaitu adalah pembunuhan, dan penganiayaan. Sedangkan hudud ini adalah tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Contohnya seperti apa? Coba angkat tangan. Ya, betul. Contohnya adalah perzinahan. Ada lagi? Ya, perampokan. Ada lagi? Pencurian, betul. Dan lain-lain ya. Masih banyak lagi tindakan kejahatan. Nah, tindakan kejahatan ini kita akan membahas terutama tentang jinayat dulu, yaitu adalah pembunuhan dan penganiayaan. Di dalam pembunuhan ini hukumnya adalah dosa besar karena itu perbuatan keji, tercela, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai manusia kita harus menghargai hak asasi manusia. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang keji tersebut karena itu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian, dasar hukum larangan membunuh, dasar hukum macam pembunuhan, macam-macam pembunuhan, hikmah larangan membunuh, dan menjauhi perbuatan pembunuhan. Nah, itu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembunuhan. Kalian catat ya. Pengertian pembunuhan yaitu adalah melenyapkan nyawa seseorang
sampai mati atau meninggal, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Jadi apapun yang melenyapkan nyawa seseorang itu sampai meninggal, mau pakai alat, mau enggak, mau disengaja, mau nggak disengaja, itu tetap disebut dengan pembunuhan. Nah, Ibu akan memberi contoh melenyapkan nyawa seseorang sampai mati dengan disengaja, seperti begal. Begal itu kan dia membawa alat untuk membunuh, terus juga udah direncanakan, jadi itu disebut dengan pembunuhan yang disengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja itu seperti ketika kita memburu hewan, kita menembak hewan tersebut, justru bukannya hewan itu yang kena, malah tembakan tersebut kena ke seseorang. Nah, itu disebut dengan pembunuhan tidak disengaja tetapi menggunakan alat, kan? Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Baik, jika tidak ada ditanya, Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya, Ibu ada beberapa materi untuk kalian baca. Ibu akan membagikannya, dan Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit untuk membacanya. Lalu Ibu akan memberi kalian pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu bagikan ini. Coba ketua kelasnya sini. Ini materi dibagikan terlebih dahulu. Sudah 10 menit ya. Baik, Ibu akan memberi kalian pertanyaan. Yang pertama, apa maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, akan menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, Bu. Yang dimaksud adalah jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Iya, betul. Yang ketiga, bacalah ayat Al-Quran yang membahas dasar hukum larangan membunuh. Ada yang bisa menjawab? Yang ketiga saya, Bu. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Bu, yang ke-178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum qisasu fi qatla al-hururu bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min ahihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tahfifun min rabbikum wa rahmatun faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim. Selain itu juga ada di Quran surah. Betul sekali, of course, 100 buat kamu. Yang keempat, sebutkan hukuman bagi pembunuh. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu, yang keempat. Yang keempat itu ada 3, yaitu kisos, diyat, sama kafarat, Bu. Ya, betul. Maksud hadis bahwa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka itu berada di hadis riwayat Bukhari Muslim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qatilu wal mu'tulu finnar. Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Jadi orang yang udah bersekongkol dalam pembunuhan, baik ikut merencanakan, menyediakan alat, ikut membuat teknik pembunuhan dan lain-lain, itu dia diancam dengan sanksi berat. Jadi pembunuh dan yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Masuk dari ayat ini itu adalah jangan sampai kita melakukan pembunuhan, sebab ada sanksi-sanksinya tersendiri, gitu, seperti diat, kisos, kafarot. Nah, itu tergantung dari jenis pembunuhan dari si pelakunya tersebut, gitu. Nah, kisos atau diat ini biasanya hukuman yang erat kaitannya dengan manusia. Nah, sedangkan kafarat ini itu adalah sebagai bukti atau tanda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku kejahatan yang dilakukan. Di sini ada yang mau ditanya? Jika sudah tidak ada yang ditanya, maka ibu akan menanya ulang untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi ini. Ibu akan menanya kepada Dian, apa sih yang dimaksud dengan pembunuhan tadi? Iya, betul, yaitu melenyapkan nyawa seseorang. Di sini ibu rasa kalian sudah paham terkait materi ini. Sebelum pembelajaran ditutup, ibu akan memberitahu jika pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hudud. Hudud itu seperti zina, merampok, gitu ya. Oke. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.